Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 25 Februari 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Belajar dari Balon. Balon, seperti Anda tahu, dipakai di ulang tahun dan di berbagai event. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 48 ayat yang ke-10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar dari balon. Ada banyak waktu Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran firman Allah melalui perumpamaan dan perumpamaan. Dan saat ini kami mau belajar dari balon bagaimana kami memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau temanya belajar dari balon, apa yang kita mau pelajari dari balon? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab seringkali Allah mengajarkan bagaimana kita belajar kebenaran firman Tuhan dari rumput, dari bunga, bunga pak di bakung, dari semut, dari cicak dalam kitab Amsal, dari serigala, dari burung raja wali, sedemikian banyak. Dan itulah kebenaran firman Allah. Tuhan bisa berbicara lewat apa pengalaman kehidupan kita dalam keseharian. Dan saat ini kita mau belajar tentang belajar dari balon. Apa yang kita pelajari dari balon? Dan apa mengaitnya dengan Yesaya 48 ayat yang ke-10? Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau balon itu adalah sebuah pribadi, maka dia mengalami masa-masa penuh dengan kesukaan. Dan balon juga mengalami masa-masa penuh dengan pencampakan. Kapan balon itu disanjung? Kapan balon itu dipuji? Kapan balon itu menjadi pusat perhatian? Kapan balon itu menjadi sasaran daripada foto, video, dimasukkan ke YouTube, dimasukkan ke berbagai macam media sosial? Yaitu tatkala balon itu dihadirkan di perayaan-perayaan ulang tahun, di pernikahan, di peresmian, kelulusan, wisuda. Itu disanjung, disimpan di tempat-tempat yang sangat terhormat dengan penuh gemerlap lampu, di tempat-tempat hotel berbintang. Sedemikian luar biasa balon. Jadi balon itu dihadirkan di masa-masa penuh dengan kesukacitaan. Hidup kita pun seperti demikian, sahabat seperjalanan. Ada masa-masa kita penuh dengan sukacita, kita menjadi pusat perhatian, kita mengalami keberhasilan, kita mengalami berbagai macam hal yang indah dalam hidup kita. Namun ada masa-masa yang menyulitkan balon itu. Selain balon itu disanjung, namun balon juga seringkali ditusuk, dipecahkan, diinjak bahkan. Dan balon juga seringkali dilepaskan. Setelah diisi angin yang dalamnya gas, lalu dilepaskan ke langit. Lalu apa yang terjadi setelah balon itu tidak bisa berfungsi kembali? Maka yang terjadi, balon itu menjadi pecah, terbengkalai, dan akan dibuang ke tempat sampah. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang hal-hal yang seperti demikian, kehidupan kita pun juga sama. Apa yang dimasukkan ke dalam balon? Hanya angin. Hanya angin. Dan kalau kita berbicara tentang filosofi balon, kehidupan kita demikian. Apa yang kita raih di dalam dunia ini hanya angin. Kita masukkan apa? Kekayaan, kita masukkan kesehatan, kita masukkan pencapaian. Namun di akhir kehidupan kita seperti balon, akan mengempis. Udara yang di dalamnya itu akan hilang dan tidak ada lagi. Sama dengan kehidupan kita pun akan mengempis. Secara bertahap yang kita miliki itu akan hilang. Satu demi satu. Hilang karena masalah keadaan, atau hilang karena kita memang sudah tidak punya kemampuan mengelolanya. Kita punya toko 5, pada akhirnya kita akan lepaskan toko itu kepada orang lain.
kita tidak akan sanggup mengelolanya. Kita punya mobil mewah, pada akhirnya kita naik mobil orang lain yang menjadi supir. Dan kita duduk di dalamnya, tidak bisa mengendarai. Karena apa? Karena faktor usia. Kita bisa pergi ke tempat-tempat yang indah luar biasa. Kita pernah punya prestasi yang luar biasa. Pada akhirnya kita akan seperti balon yang akan mengempis. Tidak punya pesona, tidak punya daya, dan tidak menarik buat siapapun juga. Dengan demikian sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yesaya 48 ayat yang 10, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku memurnikan engkau, bukan seperti perak, tetapi aku memurnikan engkau, menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Sahabat seperjalanan, kesulitan hidup, persoalan-persoalan hidup membuat kita menyadari bahwa dunia ini bukanlah sebuah pesta. Dunia ini tidak selalu dalam bentuk perayaan. Dunia ini tidak selalu dalam ajang mendapatkan piala dan keberhasilan. Tapi dunia ini adalah sebuah kehidupan di mana sewaktu kita menjalaninya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sewaktu kita mengalami kesengsaraan dan Alkitab mengatakan kita diuji dalam dapur kesengsaraan. Harusnya dapur itu kan dapur kenikmatan. Karena kita bisa memakan makanan-makanan enak itu kan dari dapur. Namun digambarkan di dalam firman Tuhan lewat dapur kesengsaraan. Dapur kesengsaraan adalah segala problem-problem hidup kita yang akan menerpa kita, datang kepada kita. Sama seperti balon. Balon itu ada masa-masa keemasan, masa-masa sukses, masa-masa kejayaan, masa-masa penuh dengan pesona, masa-masa menjadi pusat perhatian, disanjung. Tetapi ada masanya balon itu mengempis karena satu dan lain hal. Balon itu akan pecah karena satu dan lain hal. Balon itu kadang juga bisa diinjak, dilepaskan karena satu dan lain hal. Itulah kehidupan sahabat seperjalanan. Apa yang kita isi dalam kehidupan kita seperti balon, sesungguhnya semuanya hanyalah angin. Semuanya hanyalah udara yang akan terlepas, yang akan meninggalkan kita. Sehingga sahabat seperjalanan, marilah kita belajar dari filosofi balon. Bahwa hidup kita akan di atas, kadang-kadang hidup kita juga bisa di bawah. Dan hidup kita bisa mendapatkan kelimpahan, kesukasitaan, keberhasilan. Namun hidup kita juga akan mengalami. Di masa-masa sulit kita mengalami kesendirian, terpuruk dan tidak memiliki apa-apa. Dan pada akhirnya hidup manusia pun sama. Hidup manusia pada akhirnya kita tidak memiliki apa-apa. Terlahir kita tidak membawa apa-apa. Bahkan lahir lebih baik. Dia membawa tubuh yang akan bertumbuh dari bayi menjadi orang dewasa. Sewaktu kita meninggal, betul-betul kita tidak membawa apa-apa. Bahkan badan yang melekat di badan kita, di tubuh kita saja, itu akan bersatu dengan tanah. Tidak ada satu debu pun yang kita bisa bawa ke surga. Yang kita bawa adalah iman percaya kita. Yang kita bawa adalah kehidupan kita yang kita tinggalkan di dalam dunia ini yang menjadi teladan. Biarlah sahabat seperjalanan kita belajar dari filosofi, belajar dari balon. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Biarlah kesengsaraan, kesuksesan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan mengembalikan segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Biarlah para sahabat seperjalanan memahami bahwa hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Hidup ini kadang meraih kesuksesan, namun pada akhirnya hidup kami seperti balon yang akan mengempis, tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Dan kami akan kembali kepada Sang Pencipta kami, Allah yang menciptakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.